Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan bersama lagu nasionalisme yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti hitungan ketiga kita mulai bersama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah semangat ya dengan menyanyikan lagu nasionalisme tersebut. Pada materi Al-Quran Hadis pertemuan kali ini, kita bertemu di bab 2, yaitu menghadapi cobaan dengan senyuman. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tersebut, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat memahami kewajiban bersabar dan keistimewaannya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat memahami hadis bahwa ujian tidak melebihi batas. Tujuan yang ketiga yaitu diharapkan siswa dapat memahami hadis bahwa ujian membawa rahmat. Tujuan yang keempat yaitu diharapkan siswa dapat memahami kriteria dan balasan orang bersabar dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Baik, tujuan telah Ibu sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita berkesempatan untuk melakukan pembelajaran secara online. Untuk itu, Ibu berharap anak-anak memperhatikan dengan baik apa yang nanti akan Ibu sampaikan dan bisa menulis apa hal-hal yang penting, poin-poin penting dari penjelasan Ibu. Baik, kita sebagai warga negara Indonesia harus sangat bersyukur dengan apa yang kita miliki, kekayaan yang sangat melimpah, masyarakat yang rukun, damai, kemudian keadaan yang aman dan tentram. Bayangkan coba apabila kita hidup di suatu negara yang mengalami peperangan, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita rasakan dengan kondisi tersebut. Kemudian kita mengingat kembali kepada masa awal-awal dakwah Islam, bagaimana Rasulullah beserta sahabatnya harus terusir dari negara mereka, meninggalkan harta, benda, anak, dan lain sebagainya. Betapa berat cobaan mereka, tetapi dengan iman yang kuat tidak mengalahkan segalanya. Semua akan menjadi ringan ketika ujian maupun cobaan dihadapi atau dianggap menjadi sebuah proses tahap untuk mendewasakan kita menjadi orang yang lebih baik. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang akan berkaitan dengan materi kita kali ini. Nanti bisa diperhatikan bersama-sama apa maksud dari gambar yang akan Ibu tampilkan. Gambar yang pertama bisa kita lihat ya. Coba anak-anak bisa perhatikan apa maksud dari gambar tersebut.
Ada yang sudah tahu apa maksudnya? Betul sekali. Pada gambar yang pertama, kita bisa lihat bagaimana seseorang yang walaupun dalam tanda kutip memiliki kekurangan, tetapi beliau berdua sangat menerima keadaan yang mereka alami dengan senyuman. Jadi dari ujian yang kita miliki, kita harus menghadapinya dengan senyuman seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ibu akan menampilkan gambar satu lagi di sebelah sini. Bisa dilihat ya gambar yang ibu tampilkan. Coba kita pahami bersama dan apa maksud dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana orang yang dengan bersabar akan mendapatkan suatu balasan yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, yaitu merupakan kebaikan, pertolongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ibu akan membahas bagaimana bersabar dan keistimewaannya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186. Ibu akan tampilkan ayat tersebut. Sudah terlihat ya ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 186. Mari kita membaca bersama-sama ya. Baik, kita sudah membaca bersama baik Arab maupun arti dari Quran Surat Ali Imran ayat 186. Yang dimaksud dalam Quran Surat Ali Imran ayat 186 yaitu segala bentuk cobaan maupun ujian harus disikapi sebagai proses hidup dalam membentuk karakter kita dan meningkatkan keimanan kita. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 186 tersebut dapat dijelaskan bahwa segala bentuk cobaan yang terjadi harus disikapi sebagai proses hidup dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Setelah terjadinya perang Uhud, Allah ingin membangun kembali karakter para sahabat yang sedikit banyak terpengaruh dengan apa yang mereka alami di perang Uhud. Maka di dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa dunia memang tempat ujian dan cobaan yang akan menimpa diri kita sendiri dan menimpa harta kekayaan yang kita miliki. Ujian yang akan menimpa diri atau nyawa bisa datang dalam bentuk perang, pembunuhan, penyakit, dan segala macam bentuk ancaman fisik yang lain. Dan ujian yang akan menimpa harta bisa dalam bentuk kejahatan yang kita tidak harapkan seperti pencurian, perampokan. Menghadapi itu semua, kita harus senantiasa memelihara kesabaran dan tidak memendam kebencian, bersyukur, dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi sikap sabar dalam pengertian yang luas bukan perkara yang mudah karena membutuhkan kesiapan mental dan kepribadian yang kuat. Meskipun demikian, Allah SWT tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, seperti dalam hadis Rasulullah. Sesuai dengan hal itu, ibu akan masuk ke materi yang kedua, yaitu bahwa sebuah ujian tidak akan melebihi batas dari kemampuan kita, seperti dalam hadis Rasulullah di samping, yang artinya dari Mushab bin Sa'ad dari ayahnya yang berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sesungguhnya
seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji dengan berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Begitulah hadis Rasulullah tentang bagaimana ujian tidak melampaui batasnya. Dari hadis tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya, dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu, hadis ini juga menekankan kepada sikap husnuzon. Ada yang tahu sikap husnuzon itu apa? Sikap husnuzon adalah suatu sikap yang kita berprasangka baik terhadap apa yang kita hadapi. Begitu pula terhadap cobaan yang kita hadapi, kita harus berprasangka baik. Dan kita harus meyakini bahwa dari suatu cobaan yang kita hadapi, kita akan mendapatkan suatu hikmah yang ada di balik cobaan tersebut. Sehingga dalam menerima cobaan kita bisa dengan senang hati dan bersabar. Salah satu yang disebutkan dalam akhir hadis tersebut bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berfungsi untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dari Quran surat Ali Imran ayat 186 dan dari hadis Rasulullah tersebut, kita diperintahkan sebagai manusia dalam menerima sebuah musibah maupun cobaan, kita harus bersabar. Dan dalam melakukan kesabaran tersebut atau dalam bersabar, kita butuh usaha yang lebih, karena bersabar tidak semudah apa yang kita gambarkan. Sebagai manusia, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersabar dan mengendalikan diri, berbeda dengan malaikat yang tidak dibebani untuk bersabar karena memang tidak dibekali dengan hawa nafsu. Berbeda pula dengan binatang yang juga tidak mendapatkan beban untuk bersabar karena segala aktivitas binatang hanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka dari itu, kita sebagai manusia dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah, kita harus dengan senang hati dan harus bersabar. Oleh karena itu, orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan mendapat imbalan yang sangat istimewa. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75-76 yang artinya mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Secara garis besar, sebagian ulama mengklasifikasikan sabar menjadi 3 macam. Pertama, sabar untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua, yaitu sabar dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Dan yang ketiga, yaitu sabar dan tawakal dalam menerima cobaan dari Allah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria dalam bersabar dan balasan bagi orang yang bersabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157. Mari kita membaca bersama Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baik, kita sudah membaca Quran surat Al-Baqarah tersebut ya. Jadi Allah SWT pasti akan memberikan ujian kepada hambanya untuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Ujian yang diberikan oleh Allah SWT benar-benar untuk membedakan hamba-hamba yang jujur dan yang kufur. Jadi kita harus meyakini bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia hanya sedikit dan sangat kecil dibandingkan dengan rahmat dan karunia Allah yang telah kita rasakan. Ujian bukan bertujuan untuk membinasakan kita, tetapi sekedar mengingatkan agar kita kembali ke jalan Allah. Salah satu ujian yang pasti dihadapi oleh manusia adalah berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya, seperti meninggalnya anggota keluarga yang dicintai. Apapun jenis musibah yang menimpa kita, kita harus menjadi pemenangnya, menjadi orang-orang yang bersabar, tabah di dalam mensikapi musibah. Karena kehidupan dunia dengan segala macam cobaan merupakan sebuah proses panjang dari tujuan akhir kita. Lalu, siapakah yang disebut sebagai orang yang bersabar? Salah satu kriteria orang yang sabar termaktub di dalam ayat ini, yaitu adalah mereka yang ketika mendapatkan musibah selalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sekaligus menyadari konsekuensi dari ucapan tersebut. Ketika seseorang mengucapkan lafal tarjih tersebut, maka harus disertai dengan keyakinan bahwa dirinya milik Allah. Ketika Allah berkehendak mengambilnya, maka harus ikhlas dan sabar. Orang sabar akan mendapatkan balasan pahala yang banyak, keberkahan hidup, rahmat, dan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam pada umumnya, baik ketika mendapatkan kenikmatan maupun ketika mendapatkan ujian dari Allah SWT. Berikut ini hadis dari Rasulullah. Sudah terlihat ya hadisnya. Hadis tersebut memiliki arti, yaitu dari Abi Yahya Suwaid bin Sinan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan kepribadian orang mukmin karena semua urusannya memiliki nilai baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar, maka ia akan mendapatkan kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut selain mengandung pujian, sekaligus sebagai perintah kepada umat Islam untuk memiliki kepribadian yang kuat, tidak lengah ketika mendapatkan kemudahan dan kelapangan rezeki, dan tidak patah semangat dan mudah putus asa ketika mendapatkan musibah. Semua peristiwa yang kita alami, baik senang maupun susah, harus kita sikapi dengan dewasa dan pikiran yang positif. Kelapangan rezeki dan kesulitan hidup, keduanya
pun merupakan sebuah ujian bagi manusia. Oleh karena itu, sikap terpuji ketika mendapatkan kelapangan rezeki adalah selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan juga menyisihkan sebagian rezeki untuk menyantuni anak yatim, duafa, dan orang yang membutuhkan. Niscaya dengan sikap ini akan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda. Selain mendapatkan pahala di akhirat, Allah juga menjanjikan tambahan rezeki di dunia. Sikap terpuji ketika mendapatkan musibah adalah dengan bersabar dan meyakini bahwa ujian ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya sebagai proses pembentukan karakter dan kepribadiannya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Begitulah penjelasan materi mengenai bersabar menghadapi ujian maupun musibah dengan senyuman. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi menghadapi cobaan dengan senyuman. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak membuat sebuah resumen bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang bersabar dalam menghadapi sebuah ujian. Nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Ibu, banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.